Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 terkhusus. Di video kali ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika dan geometri. Jangan lupa like dan komen untuk bahan diskusi kita. Share apabila video ini bermanfaat. Subscribe bagi kalian yang belum gabung di video-video pembelajaran saya. Nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian mendapatkan informasi terbaru mengenai video pembelajaran dari saya. Selamat belajar. Baik, kita mulai ke materi. Yang pertama ada poin A, pola dan barisan bilangan. Kita sering mendengar kata pola ya. Pola baju gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah, perhatikan bilangan berikut ini. Yang pertama ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, koma titik-titik. Yang kedua 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang ketiga 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kita sudah bisa menebak ya bilangan apa saja ini jenisnya. Nah, bilangan-bilangan ini, ketiga bilangan ini memiliki pola tertentu. Jadi tidak berkumpul secara asal ya. Di sini ada pola tertentu yang mengikat mereka menjadi satu kumpulan. Dari 1 ke 3, dari 3 ke 5, dari 5 ke 7. Ya, itu dibentuk oleh suatu pola tertentu. Apa itu pola? Pola itu merupakan syarat dalam menentukan urutan suatu letak bilangan. Jadi si pola ini bertugas untuk menentukan urutan atau letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan tertentu. Ya, sehingga kita dapat melanjutkan setelah 11 ini berapa saja angka yang bisa mengikuti kumpulan ini, gitu. Kemudian untuk yang jenis kedua, di sini bisa kita tebak ya, jenis pertamanya adalah bilangan ganjil, yang kedua bilangan genap. Kalau yang ketiga ini 2, 3, 5, 7, 11, 13 ya hampir sama dengan bilangan ganjil, tapi di sini ada 2, sementara itu 2 adalah bilangan genap. Dan di sini tidak ada angka 9. Ingat bilangan apakah ini? Betul, ini merupakan bilangan prima. Bilangan yang bukan satu yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Baik. Nah, di sini pola bilangan juga tadi dikatakan bisa menentukan letak dari suatu bilangan. Misalkan gini, ada sebuah bilangan ganjil. Di sini kalau kita ingin menentukan bilangan ketujuhnya berapa sih? Dengan mudah kita akan menemukannya kalau bilangannya sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang ketujuh itu adalah 17. Bagaimana dengan bilangan ke-9? Di sini nggak ada juga yang ke-8, 19, tapi kita bisa menentukan yang ke-9 itu berarti 21. Kenapa? Bilangan yang tidak dapat dibagi 2 setelah 19 adalah 21 dan itu merupakan bilangan ke-9. Kalau ke-9, ke-10 masih bisa dihitung. Bagaimana kalau ke-100, ke-1000? Tentu saja kita memerlukan waktu tertentu ya untuk mengurutkan bilangan. Nah, inilah tugas dari pola bilangan, menentukan letak, sehingga bilangan ke n itu juga bisa ditentukan. Oke. Nah, si pola itu ternyata mengumpulkan bilangan-bilangan menjadi sebuah barisan bilangan, ya, membuat sebuah kumpulan-kumpulan bilangan yang mempunyai pola yang sama tadi. Kalau yang ganjil berarti tidak bisa dibagi 2, kalau yang genap dapat dibagi 2, ya. Nah, kumpulan bilangan-bilangan dengan pola yang sama tertentu yang berurutan itu dinamakan barisan bilangan. Tuh ya. Sehingga jenis yang pertama ini disebut barisan bilangan ganjil. Yang kedua barisan bilangan genap. Yang ketiga barisan bilangan prima. Kemudian di sini kan ada anggota-anggotanya dari sebuah barisan bilangan itu. Ada bilangan yang pertama, kedua, ketiga. Nah, anggota bilangan-bilangan itu dinamakan dengan suku barisan.
ya, suku barisan dengan simbol U1, U2, U3. Jadi U di sini adalah suku barisan atau anggota bilangan dari sebuah barisan. U1 artinya bilangan pertama, U2 bilangan kedua, U3 bilangan ketiga dengan pola yang sama. Di sini U1 yang ini misalkan 5, U2-nya 7, U3-nya 9 dan seterusnya. Nah, kemudian ada istilah jumlah suku-suku. Ketika suku-suku yang berbaris tersebut dijumlahkan, maka itu disebut sebagai deret bilangan. Jadi deret bilangan itu adalah jumlah suku-suku dari suatu bilangan. Ya, simbolnya ini sama dengan suku-suku, cuma ditambahkan dengan tanda plus atau jumlah. Jadi kalau tadi anggota dari bilangan itu U1, U2, U3 ya, barisan bilangan itu U1, U2, nah kalau deret bilangan simbolnya tinggal ditambahkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Berarti di sini bukan lagi barisan bilangan genap, tapi sudah menjadi deret bilangan genap. Ya. Contoh untuk menentukan suku-suku dari sebuah barisan yang memiliki rumus tertentu seperti ini. Misalkan di sini ada rumus dari suku ke N. Kita diminta untuk menuliskan 3 suku pertama dari masing-masing rumus. Untuk yang pertama dulu ada UN sama dengan 3N dikurangi 1. 3 suku pertama berarti kita akan menentukan U1, U2, U3 ya. Nah, U1 ini tinggal kita ganti saja N di sini dengan 1. Jadi N-nya 1, 3 kali N, 3 kali 1 dikurangi 1, 3 kali 1, 3 dikurangi 1, 2. U2 ganti N-nya dengan 2, 3 kali 2, 6, kurangi 1, 5. Satu lagi U3, tinggal ganti N-nya dengan 3, 3 kali 3, 9, dikurangi 1, 8. Tuh. Sekarang ini untuk yang poin B. Nah, ini jadi 3 suku pertamanya masing-masing berurutan 2, 5, 8. Yang B ya sama, kita tinggal tentukan. Karena di sini 3 suku pertama berarti U1, U2, U3. Maka U yang 1 tinggal kita substitusi, N-nya ganti dengan 1. 1 kuadrat ditambah 2 kali N. N-nya ganti dengan 1. 2 kali 1, 2. 1 kuadrat, 1 kali 1, 1. 1 ditambah 2, 3. U2 ganti lagi N-nya dengan 2. 2 kuadrat itu 4. N-nya diganti dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 ditambah 4, 8. U3 sama dengan N-nya ganti dengan 3. 3 kuadrat, 3 kali 3, 9 ditambah 2 kali N. 2 kali N-nya 3. 2 kali 3, 6. 9 ditambah 6, 15. Jadi 3 suku pertama untuk rumus UN sama dengan N kuadrat ditambah 2N sama dengan 3, 8, dan 15. Itu untuk menentukan suku-suku tertentu kalau diketahui rumus tertentu. Nah, sekarang kita akan belajar ke poin B, yaitu barisan dan deret aritmatika. Yang pertama dulu ada barisan aritmatika. Kita tahu tadi barisan itu adalah angka yang berpola, disusun secara pola tertentu. Nah, barisan aritmatika itu apa? Apabila pada barisan tersebut ya suku-suku yang berurutannya itu sama selisihnya. Misalkan di sini U2 dikurangi U1 itu sama dengan U3 dikurangi U2 dan sama dengan U4 dikurangi U3 ya. Maka itu dinamakan barisan aritmatika, Jadi, sekali lagi, kalau selisih suku berurutan hasilnya sama, maka itu disebut sebagai barisan aritmatika. Gitu ya. Contohnya pada barisan ini,
kita punya barisan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita tahu ini merupakan barisan bilangan genap. 2 merupakan U1, 4 merupakan U2. Nah, kalau kita coba selisihkan antara U2 dengan U1, ini 4 dikurangi 2, itu hasilnya 2. Nah, ini akan sama dengan U3 dikurangi U2. U3-nya itu 6, U2-nya 4. 6 dikurangi 4 juga sama 2. Seperti itu. Nah, secara matematis, barisan aritmetika disimbolkan dengan UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Di mana UN-nya adalah suku ke N, A suku pertama, yang ini N-nya banyaknya suku, dan B-nya selisih atau beda. Itu ya. Jadi kalau barisan aritmetika itu, cara menentukannya apakah itu barisan aritmetika atau bukan, dengan mengecek selisih dari barisan tersebut. Kalau barisan yang berurutannya sama hasilnya, maka itu disebut barisan aritmetika. Contohnya, tentukan suku pertama, beda, rumus suku ke N, dan suku ke-7 dari barisan aritmetika berikut. 3, 6, 9, 12, 15. Oke. Penyelesaiannya. Nah, untuk mencari suku pertama, tentu saja kita bisa langsung melihat di sini ada suku pertama, yaitu 3. Sehingga A-nya, karena di sini suku pertama itu adalah A atau suku pertama itu sama dengan 3. Oke, sekarang kita cari beda. Beda tadi adalah selisih. B itu selisih atau beda. Maka kita cukup kurangkan suku kedua dikurangi suku ke-1 atau suku ke-3 dikurangi suku kedua. Pokoknya yang berurutan. Ya, boleh salah satunya saja. U2 dikurangi U1, 6 dikurangi 3, 3. Sekarang kita cari rumus suku ke N. Maka kita harus gunakan rumus umum dari barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Kemudian, setelah itu kita substitusi yang diketahui, yang sudah kita tentukan barusan, A-nya ada, B-nya juga ada. Yang tidak ada adalah N-nya, karena kita akan menentukan suku ke N. Substitusi yang diketahuinya, A-nya 3, B-nya 3. Kemudian di sini ada distributif perkalian terhadap pengurangan, kita uraikan secara aljabar. 3 ini turun, 3 kali N, 3N, 3 dikalikan negatif 1, negatif 3. Setelah itu, kita cek apakah ada yang bisa dioperasikan. Ada ya, ini ada yang sejenis. 3 bukan bilangan yang bervariabel, 3 dengan negatif 3. 3 dikurangi 3, 0. Jadi, tersisa 3N. Sehingga, rumus suku ke N dari barisan ini adalah UN sama dengan 3N. Ini merupakan rumus khusus dari barisan yang ini. Ya, rumus khusus dari barisan yang ini. Kalau semisal tidak diinstruksikan di dalam soal mencari rumus suku ke N, maka untuk mencari suku tertentu kita cukup menggunakan rumus yang ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari suku ke-7. Nah, seperti ini. Kalau misalkan diinstruksikan di dalam soalnya hanya mencari suku ke-7, kita cukup menggunakan rumus umum. Tapi kalau sudah ada rumus yang sudah kita tentukan suku ke N, ini rumus suku ke N, mencari suku ke-7 kita gunakan rumus yang sudah kita cari. Sehingga cara 1, kita mencari rumus yang sudah kita cari, UN sama dengan 3N. Kita ganti N-nya dengan 7. 3 kali 7 sama dengan 21. Nah, cara kedua, kalau tidak rumus suku ke N-nya tidak dicari, maka kita gunakan yang ini, cara kedua. Atau kalau kita kurang pede dengan jawaban yang ini, misalkan benar nggak 21, kita gunakan cara kedua. Kita substitusi A-nya 3, B-nya 3, kemudian N-nya 7. Karena yang dicari suku ke-7. 7 kita kurangkan dulu dengan 1, 7 dikurangi 1, 6. Ya.
nanti dikalikan dengan 3. 6 kali 3 kita operasikan terlebih dahulu. 6 kali 3 18, 18 tambah 3 21. Jadi dengan kedua cara ini kita bisa tentukan sama-sama hasilnya 21. Nah, kalau masih belum puas juga dengan jawaban ini, kita boleh cek secara barisan bilangan. Kita sudah ketahui barisannya sampai 15, karena kita sudah tahu bedanya adalah 3, dari 3 ke 6. Ini kan selisihnya 3. 3 ke 6, 3, 6 ke 9, 3, 9 ke 12, 3, 12 ke 15, 3. Begitu pula selanjutnya, 15, selisih 3 ke depan, tinggal ditambah 3, berarti 18. 18 tambah 3, 21. Nah, ada angka 21 di sini. 21 ditambah 3, 24, dan seterusnya. Kita cek yang angka 21 ini suku ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi terbukti suku ke-7-nya adalah 21. Gitu. Jadi, suku pertama barisan tersebut adalah 3, bedanya adalah 3, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 3N, dan suku ke-7-nya adalah 21. Nah, di dalam barisan aritmetika terdapat suku tengah barisan aritmetika, ya. Kita simbolkan sebagai UT. Nah, UT ini atau suku tengah ini dicari dari suku awal ditambah suku akhir dikalikan setengah, atau suku awal ditambah suku akhir dibagi 2. Nah, karena suku awal itu kita sebut sebagai U1 dan suku akhir kita sebut sebagai UN, maka dapat kita rumuskan UT sama dengan setengah kali A ditambah UN, di mana UT-nya merupakan suku tengah barisan aritmetika. Contoh ya, di dalam soal, diketahui barisan aritmetika 5, 9, 13, 17, sampai dengan barisan terakhirnya adalah 45. Yang pertama ditanyakan adalah tentukan suku tengah barisan tersebut. Yang kedua, tentukan suku keberapakah suku tengah tersebut. Penyelesaiannya, untuk suku tengah barisan, kita bisa gunakan salah satu rumus yang di atas, ya, dimana kita memerlukan A atau suku awal dan suku akhirnya. Sudah diketahui di dalam soal, suku awalnya atau suku pertamanya adalah 5. Jadi A-nya 5. Kemudian, suku terakhir atau UN adalah 45. Nah, rumusnya UT sama dengan setengah dikali A ditambah UN. A-nya suku pertama dan UN-nya suku terakhir tadi ya. Tinggal kita substitusi ke sini. Setengah kali A-nya 5 ditambah UN-nya 45. 45 ditambah 5, 50. 50 dikali setengah atau 50 dikali 1 dibagi 2 adalah 25. Jadi suku tengahnya adalah 25. Tuh, kalau kita mau coba ya, karena kita tahu di sini bisa kita cek bedanya berapa, kita bisa tentukan suku-suku berikutnya gitu ya. Kalau kita mau cek suku tengahnya bener gak 25. 9 dikurangi 5, 4. 13 dikurangi 9, 4. Begitu pula dengan 17 dikurangi 13. Itu adalah 4. Jadi selisihnya adalah 4. Sehingga kita bisa menentukan suku selanjutnya setelah 17 ditambah 4, 21. Gitu kan? Kemudian 21 ditambah 4, 25. 25 ditambah 4, 29. 29 ditambah 4, 33. 33 ditambah 4, 37. 37 ditambah 4, 41. 41 ditambah 4, 45. Stop sampai sini karena suku akhirnya adalah 45. Nah, kita cek ini ada angka 25. Benar gak ada di tengah-tengah? Kita cek ya. Di sini 25 kita anggap ini adalah suku tengah. Di samping kanan 25, 1, 2, 3, 4, 5. Samping kiri 1, 2, 3, 4, 5. Betul, ini tepat berada di tengah-tengah. Maka besarnya suku tengahnya adalah 25. Nah, 25 ini suku keberapa? Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. U ke 6. Nah, ini sebenarnya untuk menjawab poin yang B.
tentukan suku tengah itu suku keberapa, atau bisa kita singkat menjadi letak suku tengah itu suku keberapa. Itu. Nah, selain dari kita mengurutkan, karena tidak mungkin kita mengurutkan kalau suku terakhirnya itu panjang atau besar. Kita tidak mungkin mengurutkannya satu persatu. Maka ini khusus untuk sukunya yang kecil ya, suku terakhirnya. Kalau untuk suku yang besar, kita gunakan saja rumus umum dari barisan aritmetika. Kita tahu tadi bedanya adalah 49 dikurang 5 adalah 4, 13 dikurang 9 adalah 4. Kita gunakan rumus umum. Rumus umum dari barisan aritmetika, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, karena di sini suku tengah, kita ganti N-nya dengan T. UT sama dengan A ditambah T dikurangi 1 kali B. Kemudian kita substitusi apa saja yang diketahui tadi. A-nya sudah ada tadi 5, B-nya 4, dan T-nya yang kita cari letak suku keberapa, UT tersebut, U tengah tersebut. UT-nya besarnya tadi sudah ada 25. Ya, di sini tinggal kita uraikan. Di sini ada sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, ya. 4 dikali T, 4T, 4 dikali negatif 1, negatif 4. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini ada yang bisa kita gabung, 5 dengan negatif 4 atau 5 dikurangi 4 adalah 1. Ya, sehingga 25 sama dengan 4T dikurangi 1. Maaf, 4T ditambah 1 ya. 4T ditambah 1. Karena 5 dikurangi 4 itu adalah 1. Kemudian, karena pindah ruas ya, kita gabung yang merupakan konstanta dengan konstanta. 25 dengan 1 kita gabung di ruas kiri. Karena tadinya positif, pindah ruas jadi negatif. 25 dikurangi 1, 24. 4T sama dengan 24. Sehingga T-nya sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, jadi letak suku tengahnya adalah ke-6. T. T-nya 6, berarti suku ke-6. Betul kan? Di sini suku ke-6 adalah 25. Ini hanya pembuktian saja. Ya. Jadi, suku tengah barisan tersebut adalah 25. Besarnya suku tengah adalah 25 dan letak suku tengah terletak pada suku ke-6. Seperti itu. Jadi ya, redaksinya. Nah, selain dari suku tengah, kadang-kadang kan kita menyisipkan suatu bilangan di antara bilangan tertentu. Istilahnya sisipan dari barisan. Nah, sisipan barisan aritmetika hubungannya dengan beda atau selisih seperti ini secara matematis. B sama dengan Q dikurangi P dibagi dengan S ditambah 1. Di mana P dan Q ini merupakan bilangan yang disisipi oleh bilangan tertentu. Jadi, misalkan P dan Q ini adalah dua bilangan yang disisipi oleh sejumlah bilangan tertentu. S ini adalah sejumlah bilangan tertentu. Ya, keterangannya B-nya ini selisih atau beda, P dan Q bilangan yang disisipi, ya. S banyak bilangan yang menyisipi. Contoh soal, antara bilangan 9 dan 105 disisipkan 7 bilangan sehingga membentuk barisan aritmetika. Tentukan beda dan suku kelima. Penyelesaiannya, P-nya di sini diketahui di dalam soal adalah bilangan yang disisipi pertama ya, yaitu adalah 9. Dan Q-nya adalah 105. Jadi antara 9 dan 105 ya. Disisipkan 7 bilangan, S-nya adalah 7, jumlah bilangan yang disisipkan adalah 7. Nah, beda atau selisihnya bisa kita cari, kita kurangkan bilangan yang terakhir ini, Q dengan bilangan pertama dibagi dengan banyaknya bilangan yang disisipkan ditambah dengan 1. 105 dikurangi 9, ya, Q-nya kan 105 dikurangi P-nya 9. Dibagi dengan 7 ditambah 1. 105 dikurangi 9, 96. 7 ditambah 1, 8. 96 dibagi 8, 12. Jadi, beda atau selisihnya adalah 12.
Kemudian suku kelima kita bisa tentukan suku kelima bilangan tersebut itu berapa. Ya, kita tinggal gunakan rumus umum dari barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. A-nya 9 ya, suku pertamanya. N-nya 5, bedanya tadi 12. Jadi 9 ditambah 5 dikurangi 1, 4. 4 dikali 12 itu 48. 48 ditambah 9 adalah 57. Jadi U kelimanya adalah 57. Sedangkan bedanya adalah 12. Kalau kalian tidak percaya atau misalkan kita itu mau membuktikan belum yakin nih, tinggal kita buktikan saja. Sekarang ini kan bilangan pertama 9. Karena bedanya 12, misalkan tambah 12, 9 tambah 12, 21. Tambah lagi 12, 33. Tambah lagi terus saja sampai dengan bilangan terakhirnya 105. Ya, pasti hasilnya bilangan yang kelimanya adalah 57. Nah, yang kedua ada deret aritmatika. Kalau tadi barisan aritmatika, sekarang deret aritmatika. Nah, kalau kita perhatikan barisan aritmatika, kemudian kita jumlahkan setiap suku-sukunya, maka akan dinamakan deret aritmatika. Itulah yang dinamakan deret aritmatika. Jadi, deret aritmatika itu bisa dikatakan merupakan jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Secara matematis, deret aritmatika bisa disimbolkan sebagai Sn sama dengan N dibagi 2 dikalikan dengan A ditambah UN. Ya, dimana Sn ini merupakan deret aritmatika. Di sini Sn-nya deret ya, atau jumlah suku ke N. Atau kalau tidak diketahui U akhirnya atau UN-nya, yang diketahuinya adalah beda atau selisih, maka kita bisa mencari Sn atau deret aritmatika dengan cara Sn sama dengan N dibagi 2 dikalikan dengan 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Dimana Sn-nya tadi merupakan deret atau jumlah N suku pertama deret aritmatika, UN-nya suku ke N. Untuk yang ini ya, suku ke N atau suku terakhir. A di sini merupakan suku pertama atau U1. B di sini adalah selisih atau beda, dan N banyaknya suku. Nah, kalau kita ingin mencari suku ke N dan diketahui deret aritmatika atau deretnya, maka ya bisa kita cari dengan cara UN sama dengan Sn dikurangi Sn dikurangi 1. Jadi selisih dari deret dengan deret N dikurangi 1-nya. Itu untuk mencari UN. Nanti kita akan contohkan. Oke, supaya lebih paham lagi kita lihat contohnya. Tentukan jumlah 6 suku pertama. 6 suku pertama. Dari deret aritmatika 8 tambah 13 tambah 18 tambah 23 tambah sampai tak terhingga. Penyelesaiannya ya, tentu saja kita cari atau tuliskan hal-hal yang diketahui di dalam soal. Di sini sudah kelihatan bahwa suku pertamanya adalah 8 dan bedanya bisa kita tentukan dengan mencari selisih suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua ya. Jadi selisihnya adalah 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Kemudian di sini terlihat di dalam soal jumlah 6 suku pertama. Jumlah 6 suku pertama berarti N-nya adalah 6. Langsung saja kita pilih antara ini rumusnya. Karena di sini ya ada titik-titik, tidak ada suku terakhir, maka kita gunakan yang kedua karena sudah ada beda dan suku pertama. Oke. Kalau yang diketahuinya suku terakhir, ya kita bisa gunakan rumus yang ini. Karena di sini yang diketahuinya beda dan suku pertama, maka kita gunakan yang ini.
Oke, kita substitusi. N-nya 6, A-nya 8, B-nya adalah 5. 2 dikali 8, 16. 6 dikurangi 1, 5. Kemudian 5 dikali 5, 25. 25 ditambah 16, 41 kali 6. 246 dibagi 2 sama dengan 123. Jadi jumlah 6 suku pertamanya adalah 123. Tuh, gampang ya. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara menentukan UN kalau diketahui SN. Tentukan rumus suku ke N jika rumus jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmatika diketahui. Ini adalah Sn sama dengan 2N kuadrat ditambah N. Sn-nya. Ya, ini sudah diketahui Sn-nya. Sn-nya ada. Bagaimana dengan Sn dikurangi satunya? Ya, tinggal kita ganti N-nya dengan N dikurangi 1 untuk mencari rumus suku ke N. Maka untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu rumusnya. Ini cara mencari suku ke N. Sn-nya sudah ada di sini, kita tinggal substitusi. Ya. Sn-nya 2N kuadrat ditambah N. Di sini 2N kuadrat ditambah N dikurangi, yang Sn dikurangi satunya tinggal kita ganti setiap N yang ada di Sn dengan N dikurangi 1. Kemudian kita jabarkan di sini N dikurangi 1 kuadrat, ya. N dikurangi 1 kuadrat, kita jabarkan N kuadrat. Kemudian 2 dikali N dikali negatif 1, negatif 2N. N1 negatif 1 dikuadratkan positif 1. Ini kalau lupa lagi cara menguraikan rumus secara aljabar ini, menjabarkan ini, silahkan kalian buka lagi buku-buku semester 1-nya ya, atau buku-buku SMP-nya. Bagaimana cara menjabarkan ini. Nah, setelah itu kita kalikan ya, 2 dengan N kuadrat, 2 dengan negatif 2N, dan 2 dengan positif 1. 2 dikali N kuadrat, 2N kuadrat. 2 kali negatif 2, negatif 4N. 2 kali positif 1, positif 2. Ditambah N, kita buka kurungnya, dikurangi 1. Kemudian ini juga sama ya. Kita buka kurung di sini. Negatif kali 2N kuadrat, negatif 2N kuadrat. Negatif kali negatif 4N, positif 4N. Negatif kali positif 2, negatif 2 dikurangi N ditambah 1. Dikurangnya dari mana? Ini negatif kali positif N, negatif N. Negatif kali negatif 1, positif 1. Kemudian, nah ini kita jumlah dan kurangkan. 2N kuadrat dikurangi 2N kuadrat, 0. N ditambah 4N, 5N dikurangi N, dikurangi 1N, 4N. Kemudian, negatif 1 ditambah 1, negatif 2 ditambah 1, negatif 1. Jadi, rumus suku ke N-nya adalah 4N dikurangi 1. Hingga rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 4N dikurangi 1. Nah, yang poin C-nya adalah barisan dan deret geometri. Kalau tadi barisan dan deret aritmetika. Oke, yang pertama dulu barisan geometri. Kalau tadi barisan aritmetika itu cirinya adalah selisihnya selalu sama ya. Perubahannya akibat penjumlahan sehingga berubah secara tetap. Nah, apabila
perbandingan dari suku-suku yang berurutan itu sama, ya, U2 dibanding U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3, atau perbandingannya, maka itu disebut barisan geometri. Jadi barisan geometri itu cirinya memiliki perbandingan yang sama antara suku-suku yang berurutan. Jadi dia juga berubah secara tetap barisannya, hanya yang membuat barisannya berubah secara tetap adalah perkalian. Jadi kalau barisan aritmetika berubah secara tetap akibat penjumlahan, sehingga selisih suku-suku yang berurutannya selalu sama. Kalau barisan geometri, cirinya perbandingan suku-suku yang berurutannya selalu sama, ya, yang diakibatkan oleh perkalian, ya, yang diakibatkan oleh perkalian sehingga berubah. Nah, jadi untuk rasio yang berurutan selalu sama hasilnya itu disebut sebagai barisan geometri atau akan membentuk barisan geometri. Contohnya pada barisan 3, 6, 12, 48. Ini 3 ke 6 itu 3 kali 2, 6. 6 ke 12 itu 6 kali 2, 12. 12 ke 24 itu dikali 2, 24 dan seterusnya. Jadi perubahan secara konstan barisan ini akibat perkalian, sehingga nantinya memiliki perbandingan suku-suku yang berurutan yang sama. U2 dibagi U1 itu akan sama dengan U3 dibagi U2. Tuh ya. Contoh ini U2 6 dibagi 3 sama dengan 2. Begitu pula U3 12 dibagi 6 sama dengan 2. Begitu pula U4 dibagi U3 24 dibagi 12 sama dengan 2. Jadi sama-sama 2 perbandingannya. Ini akibat perkalian tadi ya, yang sama. Perkalian dengan bilangan yang sama tadi. Nah, secara matematis barisan geometri disimbolkan UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Di mana di sini UN-nya merupakan suku ke N, A-nya suku pertama, N banyaknya suku, dan R adalah rasio. R adalah rasio. Jadi kalau di aritmetika ada B selisih, kalau pada geometri ada R atau rasio. Kita ke contoh soal. Tentukan suku pertama, rasio rumus suku ke N dan suku ke-5 dari barisan geometri berikut. Belepotannya. Ini ada barisan 243, 27, 3 dan seterusnya. Ini menurun ya barisannya, tidak apa-apa ya. Berarti nanti ini dikalikan pecahan biasanya. Kalau menurut seperti ini ya. Oke, penyelesaiannya kita tentukan di sini. Yang ditanyakan pertama adalah suku pertama. Ini sudah dapat dilihat jelas dalam soal. Suku pertamanya adalah A sama dengan 243. Selanjutnya kita akan menentukan rasio perbandingan suku-suku yang berurutan. U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2. U2-nya 27, U1-nya 243, kita sederhanakan karena ini yang yang di bawahnya ya lebih besar gitu. Jadi kita akan sederhanakan 27 dibagi 27 1, 243 dibagi 27 9. Itu ya. Selanjutnya sama ketika U3 dibagi U2 3/7. U3 dibagi U2 3/7. 3 dibagi 3 1, 27 dibagi 3 1/9. Jadi rasionya 1/9. Sekarang rumus suku ke N. Jadi kita tulis rumus umum barisan geometri. Tinggal kita substitusikan apa yang diketahui A-nya 243, B-nya R rasionya 1/9.
Ya, kita substitusikan 243 dikali 1/9 pangkat N dikurangi 1. Nah, di sini kita terapkan sifat bilangan berpangkat. Ya, yang pernah kita pelajari di semester 1. 243 dengan 9 ini memiliki faktor yang sama atau bilangan pokok yang sama. 243 berapa pangkat berapa? 9 berapa pangkat berapa? Berarti 3 ya. 3 berarti ya, betul ya. Kak di sini kelihatan 9 itu 3 pangkat berapa? Kelipatan 3. Berarti 243 juga 3 pangkat berapa? Betul ya, 243 itu 3 pangkat 5, sedangkan 9 3 pangkat 2. Gitu. Nah, ini kenapa kok 3 pangkat negatif 2? Kan 1/9, 1/3 pangkat 2. Nah, ada sifat bilangan berpangkat. Kalau satunya hilang, maka pangkatnya jadi negatif. Dibuka lagi ya sifat bilangan berpangkatnya. Nah, 3 pangkat 5, 3 pangkat negatif 2 ini kita gunakan sifat bilangan berpangkat lagi. 3 pangkat negatif 2 dipangkatkan N dikurangi 1. Maka pangkatnya dikali, gitu kan? 3 pangkat 5, 3 pangkat negatif 2 kali N, negatif 2 kali negatif 1, positif 2. Ini sifat bilangan berpangkat ya. Ketika dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Nah, ini sama-sama basisnya 3. Dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Ya. Jadi, 3 pangkat 5 ditambah 2, 7. Ya, dikurangi 2N. Karena yang 2N ini tidak ada jenisnya. Sehingga rumus suku ke N-nya UN sama dengan 3 pangkat 7 dikurangi 2N. Nah, sekarang kita akan tentukan suku ke-5. Ya, tinggal kita substitusi ya. Suku ke-5 dengan menggunakan rumus ini. Bu, bisa tidak langsung menggunakan rumus umum? Bisa, seperti halnya barisan aritmetika ya. Tapi karena di sini sudah kita cari rumus suku ke N-nya adalah ini, maka kita tinggal substitusi UN-nya 5. Ya, 3 pangkat 7 dikurangi 2 kali N. N-nya ganti dengan 5. 2 kali 5 itu 10. 7 dikurangi 10, negatif 3. Jadi, hasilnya 3 pangkat negatif 3. Atau, supaya tidak negatif, dibuat jadi 1/3 pangkat 3. 1/3. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 9 kali 3 27. Jadi bisa kita tulis 1/27. Jadi suku ke-5-nya adalah 1/27. Jadi suku pertama barisan tersebut adalah 243. Rasionya 1/9. Rumus suku ke N-nya UN sama dengan 3 pangkat 7 dikurangi 2N. Dan suku ke-5-nya adalah 1/27. Nah, mudah kan? Baik, di dalam barisan geometri juga terdapat suku tengah barisan geometri, seperti halnya pada barisan aritmetika. Pasti setiap barisan ada suku tengahnya, karena ada suku akhir, ya. Nah, suku tengah barisan geometri disimbolkan dengan UT secara matematis. UT sama dengan akar dari U awal dikali U akhir. Atau karena U awalnya kita tahu adalah A dan U akhirnya kita tahu adalah UN, maka UT sama dengan akar dari A kali UN, di mana UT-nya tadi suku tengah barisan geometri. Kita ke soal supaya lebih paham lagi. Di sini ada contoh, suku tengah suatu barisan geometri adalah 1/4 dan suku pertamanya 128. Jika suku ketiganya adalah 2, tentukan suku terakhir dan rasio barisan tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan suku terakhir ya, bukan suku tengah. Karena di sini justru yang diketahuinya suku tengah. Tidak apa-apa, suku terakhir di sini merupakan komponen dari rumus suku tengah. Jadi tidak masalah ya. Yang diketahuinya adalah suku awal dengan suku tengah. Berarti yang ditanyakan adalah UN. Maka untuk mencari suku terakhir kita substitusi saja ke rumus suku tengah.
ya, dimana UT-nya tadi 1/4, kemudian A-nya atau suku awalnya 128, ya kita masukkan seperti ini ke substitusi. Nah, karena UN di sini yang ditanyakan ada di dalam akar, maka akar ini harus kita hilangkan dengan cara menguadratkan kedua ruas. Kedua ruas kita kuadratkan, 1/4 kita kuadratkan jadi 1/16, akar dari 128 dikali UN dikuadratkan menjadi hilang akarnya. Sehingga UN didapat dari 1/16 dibagi 128 atau 1/16 dikali 128. Sehingga UN sama dengan 1/2048. Ini untuk suku terakhirnya ya. Di suku awalnya 128, suku akhirnya 1/2048, dan suku tengahnya 1/4. Nah, bagaimana dengan rasio? Rasio, karena di sini diketahui suku ketiganya sudah ada hasilnya, yaitu adalah 2. Maka rumus UN barisan geometri kita tahu adalah AR pangkat N dikurangi 1. AR pangkat N dikurangi 1. Ini R-nya adalah, sukunya suku ketiga. Ya. Berarti di sini R pangkat 3 dikurangi 1. A-nya 128. Ini sekali lagi ini dari rumus barisan geometri ya. Dari rumus barisan geometri, AR pangkat N dikurangi 1. Oleh karena di sininya A-nya sudah ada 128 dan N-nya adalah suku ketiga dikurangi 1 dan besar suku ketiganya adalah 2, jadi sama dengan 2. Nah, yang kita cari adalah rasio. 3 dikurangi 1, 2, jadi 128 dikali R kuadrat sama dengan 2, sehingga R kuadrat sama dengan 2 dibagi 128 atau 2/128. Kita sederhanakan, keduanya dibagi 2, atas bawah dibagi 2, dibagi 2, 128 dibagi 2, 64. Nah, di sini kita cari R-nya, berarti R sama dengan akar dari 64, maaf, gitu ya. R sama dengan akar dari 1/64 dan R-nya sama dengan 1/8, karena 8 kali 8 64, 1 kali 1 1, gitu ya. Kemudian ya, kesimpulannya jadi suku terakhirnya ada 1/2048 dan rasionya 1/8. Nah, begitupun ada sisipan barisan geometri, karena seperti halnya sisipan pada barisan aritmetika ya. Sama di sini bedanya cuma kalau aritmetika itu beda atau selisih, kalau pada barisan geometri adalah R ya, adalah R atau rasio. Jadi rasio sama dengan akar dari S ditambah 1, akar pangkat S ditambah 1 dari Q per P. Akar pangkat S ditambah 1 dari Q per P. Di mana R-nya adalah rasio, P dan Q bilangan yang disisipi, dan S-nya banyak bilangan yang menyisipi. Jadi kalau sudah tahu sisipan dari barisan aritmetika, saya yakin untuk menghafal atau mengingat rumus sisipan barisan geometri pun tidak akan sulit. Langsung ke contoh ya. Antara bilangan 3 dan 48 disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan rasio dan suku ketujuh barisan tersebut. Penyelesaiannya itu yang ditentukan kan rasio. P itu adalah suku awalnya adalah 3, kemudian Q adalah suku akhir adalah 48, dan banyaknya bilangan yang disisipi adalah 3. Tinggal kita cari, di sini yang ditanyakan adalah rasio. Kita substitusi pada rumus cara mencari rasio, hubungannya dengan sisipan barisan geometri. P-nya sudah ada, Q-nya 48, S-nya dari 3. Jadi kita substitusikan, S-nya 3 ditambah 1 sesuai rumus, kemudian Q-nya di atas 48, P-nya 3. Ya, 48 dibagi
3, 16. Akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Seperti itu. Kemudian, tentukan suku ketujuh setelah diketahui rasionya. Nah, ini baru kita substitusi pada rumus suku ke n ya. Ini sukunya suku ketujuh yang dicari. Kita substitusikan saja. A-nya adalah 3, R-nya 2, pangkat N-nya 7 dikali 1, 6. Jadi 3 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. 64 kali 3 sama dengan 192. Jadi rasio barisan tersebut adalah 2 dan suku ketujuhnya adalah 192. Nah, yang kedua ada deret geometri. Ya. Sama seperti deret aritmetika, deret geometri juga merupakan jumlah, ya. Jumlah dari suku-suku barisan geometri. Tuh, ya. Nah, untuk rasionya yang kurang dari 1, maka secara matematis deret geometri Sn sama dengan A dikalikan N dikurangi R pangkat N dibagikan dengan 1 dikurangi R. Untuk R lebih dari 1 berlaku Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Di mana Sn yang merupakan jumlah N suku pertama deret aritmetika, Un-nya suku ke N, A suku pertama, R-nya rasio atau pembanding, dan N banyaknya suku. Kita ke contoh ya. Contoh 10. Tentukan rasio dan jumlah 5 suku pertama dari deret geometri berikut. 5, 15, 45, 135, sampai dengan tak hingga. Penyelesaiannya kita cari rasio karena di sini diminta menentukan rasio. Ingat, deret geometri rasionya adalah perbandingan U2 dibagi U1 atau U2 banding U1. 15 dibagi 5 hasilnya 3. Nah, di sini kita lihat R-nya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. Ya, untuk mencari nanti jumlah 5 suku pertama dari deret geometri. Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. S-nya ada S yang kelima. Di sini ada A, kita memerlukan A, terlihat dalam barisan A-nya adalah 5. Oke. S5, A-nya 5 kali R-nya tadi 3 pangkat 5, M-nya dikurangi 1 dibagi dengan 3 dikurangi 1. 3 pangkat 5, 243 dikurangi 1. Dibagi dengan 3 dikurangi 1 adalah 2. 243 dikurangi 1, 242. Ya, dikali 5 dibagi 2 ya. 242 dikali 5 1210 dibagi 2 605. Jadi, rasio deret bilangan tersebut adalah 3 dan jumlah 5 suku pertamanya adalah 605. Baik, di dalam barisan geometri juga terdapat suku tengah barisan geometri, seperti halnya pada barisan aritmetika. Pasti setiap barisan ada suku tengahnya, karena ada suku akhir, ya. Nah, suku tengah barisan geometri disimbolkan dengan UT secara matematis. UT sama dengan akar dari U awal dikali U akhir. Atau karena U awalnya kita tahu adalah A dan U akhirnya kita tahu adalah UN, maka UT sama dengan akar dari A kali UN, di mana UT-nya tadi suku tengah barisan geometri. Kita ke soal supaya lebih paham lagi. Di sini ada contoh, suku tengah suatu barisan geometri adalah 1/4 dan suku pertamanya 128. Jika suku ketiganya adalah 2, tentukan suku terakhir dan rasio barisan tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan suku terakhir ya, bukan suku tengah. Karena di sini justru yang diketahuinya suku tengah. Tidak apa-apa, suku terakhir di sini merupakan komponen dari rumus suku tengah. Jadi
tidak masalah ya. Yang diketahuinya adalah suku awal dengan suku tengah. Berarti yang ditanyakan adalah UN. Maka untuk mencari suku terakhir kita substitusi saja ke rumus suku tengah ya. Dimana UT-nya tadi 1/4, kemudian A-nya atau suku awalnya 128. Ya, kita masukkan seperti ini ke substitusi. Nah, karena UN di sini yang ditanyakan ada di dalam akar, maka akar ini harus kita hilangkan dengan cara menguadratkan kedua ruas. Kedua ruas kita kuadratkan. 1/4 kita kuadratkan jadi 1/16. Akar dari 128 dikali UN dikuadratkan menjadi hilang akarnya. Sehingga UN didapat dari 1/16 dibagi 128. Atau 1/16 dikali 128. Sehingga UN sama dengan 1/2048. Ini untuk suku terakhirnya ya. Di suku awalnya 128, suku akhirnya 1/2048, dan suku tengahnya 1/4. Nah, bagaimana dengan rasio? Rasio, karena di sini diketahui suku ketiganya sudah ada hasilnya, yaitu adalah 2. Maka rumus UN barisan geometri kita tahu adalah AR pangkat N dikurangi 1. AR pangkat N dikurangi 1. Ini R-nya adalah, sukunya suku ketiga. Ya. Berarti di sini R pangkat 3 dikurangi 1. A-nya 128. Ini sekali lagi ini dari rumus barisan geometri ya. Dari rumus barisan geometri, AR pangkat N dikurangi 1. Oleh karena di sininya A-nya sudah ada 128 dan N-nya adalah suku ketiga dikurangi 1 dan besar suku ketiganya adalah 2, jadi sama dengan 2. Nah, yang kita cari adalah rasio. 3 dikurangi 1, 2, di 128 dikali R kuadrat sama dengan 2, sehingga R kuadrat sama dengan 2 dibagi 128 atau 2/128. Kita sederhanakan, 2-nya dibagi 2, atas bawah dibagi 2, dibagi 2, 128 dibagi 2, 64. Nah, di sini kita cari R-nya, berarti R sama dengan akar dari 160, akar dari 64, maaf. Gitu ya. R sama dengan akar dari 1/64 dan R-nya sama dengan 1/8. Karena 8 kali 8 64. 1 kali 1 1. Gitu ya. Kemudian ya, kesimpulannya jadi suku terakhirnya ada 1/2048 dan rasionya 1/8. Nah, begitupun ada sisipan barisan geometri, sama seperti halnya sisipan pada barisan aritmetika ya. Sama di sini bedanya cuma kalau aritmetika itu beda atau selisih, kalau pada barisan geometri adalah R ya, adalah R atau rasio. Jadi rasio sama dengan akar dari S ditambah 1, akar pangkat S ditambah 1 dari Q per P. Akar pangkat S ditambah 1 dari Q per P. Di mana R-nya adalah rasio, P dan Q bilangan yang disisipi, dan S-nya banyak bilangan yang menyisipi. Jadi kalau sudah tahu sisipan dari barisan aritmetika, saya yakin untuk menghafal atau mengingat rumus sisipan barisan geometri pun tidak akan sulit. Langsung ke contoh ya. Antara bilangan 3 dan 48 disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan rasio dan suku ketujuh barisan tersebut. Penyelesaiannya itu yang ditentukan kan rasio. P itu adalah suku awalnya adalah 3. Kemudian Q adalah suku akhir adalah 48 dan banyaknya bilangan yang disisipi adalah 3. Tinggal kita cari di sini yang ditanyakan adalah rasio. Kita substitusi pada rumus cara mencari rasio hubungannya dengan sisipan barisan geometri.
P-nya sudah ada, Q-nya 48, S-nya dari 3. Jadi kita substitusikan, S-nya 3 ditambah 1 sesuai rumus, kemudian Q-nya di atas 48, P-nya 3. Ya. 48 dibagi 3, 16. Akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Seperti itu. Kemudian, tentukan suku ketujuh setelah diketahui rasionya. Nah, ini baru kita substitusi pada rumus suku ke N ya. Ini sukunya suku ketujuh yang dicari. Kita substitusikan saja. A-nya adalah 3, R-nya 2, pangkat N-nya 7 dikali 1, 6. Jadi 3 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. 64 kali 3 sama dengan 192. Jadi rasio barisan tersebut adalah 2 dan suku ketujuhnya adalah 192. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai deret geometri Tahingga pada video ini. Nanti dilanjutkan dengan video aplikasi mengenai barisan dan deret. Oke, secara umum deret geometri Tahingga diuraikan seperti ini. A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Di sini yang dimaksud Tahingga ada ciri dari Tahingga itu sendiri, yaitu ada titik 3. Artinya ada angka-angka atau bilangan-bilangan yang selanjutnya. Nah, dalam deret geometri Tahingga itu ada dua istilah, konvergen dan divergen. Konvergen artinya memusat pada satu nilai tertentu. Sedangkan divergen artinya ini tidak memusat. Nah, yang konvergen itu deret geometri Tahingganya dikatakan konvergen dan mempunyai jumlah jika dan hanya jika nilai mutlak dari rasionya adalah kurang dari 1. Ya. Misalkan ada deret bilangan 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 dan seterusnya. Di sini kita cek rasionya. Kalau rasionya kurang dari 1, maka dia konvergen sifatnya. Nah, di sini untuk mencari rasio U2 dibagi U1, 1/4 U2-nya dibagi dengan U1-nya 1/2. 1/4 dibagi 1/2, ini bisa kita jadikan perkalian 1/4 ya, yang di atas dikalikan dengan per ini yang ada di bawah penyebut, cuman ini jadinya dibalik penyebutnya ya, jadi 2/1, sehingga ininya menjadi perkalian 1 dikali 2, 2, 4 dikali 1, 4. Jadi hasilnya 2/4. Atau kita sederhanakan, dua-duanya dibagi 2 atas dan bawah, 2 dibagi 2, 1, dan 4 dibagi 2, 2. Jadi rasionya 1/2. Nah, pertanyaannya, apakah ini 1/2 ini kurang dari 1? Betul ya, 1/2 kurang dari 1. Sehingga ya, deret bilangan ini termasuk ke dalam deret konvergen atau deret geometri yang bersifat konvergen. Ya, artinya ini ketika nanti dijumlahkan akan memusat pada satu nilai, yaitu 1. Contohnya, kita mempunyai sebuah kertas yang berbentuk persegi, kemudian dibagi menjadi 2 bagian, maka yang maka akan membentuk kedua bagian kan, 1/2. Yang setengahnya lagi kita bagi menjadi 1/4 bagian. Itu terus menerus kita bagi jadi 1/8, 1/16. Tetap saja kan kertas itu terdiri dari satu bagian. Selanjutnya, yang divergen
Deret geometri tak hingga dikatakan divergen jika dan hanya jika nilai mutlak dari rasionya lebih dari atau sama dengan 1. Ya, dan deret divergen ini tidak mempunyai jumlah. Contohnya di sini ada deret bilangan 3, 6, 12, 24, 28. Nah, kita cek rasionya U2, 6, U1, 3, 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, 2 itu apakah lebih dari atau sama dengan 1? Betul, 2 itu lebih dari atau sama dengan 1. Artinya, deret bilangan ini termasuk deret divergen atau mempunyai sifat divergen. Ya. Itu. Nah, untuk rumus dari deret geometri tak hingga yang bersifat konvergen yang bisa dijumlahkan secara matematis disimbolkan sebagai S tak hingga seperti ini sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R, di mana S tak hingga ini merupakan jumlah N suku pertama deret aritmetika, sedangkan A-nya di sini adalah suku pertama, ya, dan R di sini adalah rasio atau pembanding. Contohnya, ya, tentukan jumlah tak hingga dari deret geometri berikut: 18, 6, 2, 1/3, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat yang dibutuhkan di dalam rumus apa saja. Di sini komponen rumusnya ada A dan R, karena yang ditanyakannya adalah jumlah tak hingga, maka S tak hingga yang ditanyakan. Berarti kita cek komponen A dan R-nya ada tidak di dalam soal. Ternyata ada ya. A-nya ketahuan, yaitu U1 atau 18 di sininya sudah ada. Kemudian rasio kita tinggal bandingkan U2 dibagi U1 ya. U2 banding U1, 6 dibagi 18. Kita sederhanakan 6 dibagi 6, 18 bagi 6, 6 bagi 6 1, 18 bagi 6 3. Jadi rasionya 1/3. Kemudian kita tinggal substitusi komponen yang sudah diketahui ke dalam rumus. A-nya 18, kemudian R-nya 1/3, 1 dikurangi 1/3. Berarti sama dengan 1 dikurangi 1/3-nya adalah 2/3. 18 dikali 2/3 ini sama dengan 18 dikali 3/2 dibalik pembaginya. 18 dibagi 2, 9 kali 3, 27. Jadi, jumlah tak hingga dari deret geometri tersebut adalah 27. Baiklah, materi mengenai barisan dan deret telah selesai. Silakan dicoba latihan soalnya dan jangan lupa singgah pada video yang berkaitan dengan aplikasi soal barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.